Ini hari Sabtu bukan hari kerja. Walau libur, tetap sibuk main gitar. Kalau cowok ngerokok biasa, Begitu cewek, orang pada komentar. Satu, dua. Alright, welcome back guys to TTM. Talking ada makna. Ada makna, episode keberapa nih? 4. Keempat. Kali ini bener, gue Kali ini dari kemarin salah ngomong mulu ya, sorry. Ini episode keempat. Episode keempat. So, hari ini kita mau ngomongin apa sih, Kal? Kita mau ngomongin tentang persepsi orang-orang mengenai perokok. Perokok, oke. Lo ada pengalaman gak, Saf? Dengar orang sering ngejulitin, kan Wah. biasanya disebutnya ahli hisap tuh. Wow, Alisa. Alisa. Pernah gak lo ada pengalaman? Sering banget sih, itu sering banget. Apalagi maksud gue kayak di keluarga gue tuh jujur jarang yang ngerokok kan. Di Oke. keluarga besar even Ya, jarang yang ngerokok. Jadi kayak persepsi orang ngerokok tuh sebenarnya lumayan jelek lah di kalangan keluarga gue Ya. gitu. Nggak di keluarga gue juga sih. Maksud gue kayak di tempat-tempat lain gue sering dengar orang ngejulitin orang lagi ngerokok Ya, gitu ya, ya kan. Lu juga pasti kan? Gue juga. Sebenarnya dari keluarga nyokap dan bokap gue tuh beda. Kalau dari keluarga bokap gue emang mostly tuh banyak yang ngerokok, perempuan juga Oke. gitu. Nah kalau dari keluarga nyokap gue nggak ada yang ngerokok sama sekali. Tapi sebenarnya kalau gue lihat-lihat, kalau dari keluarga gue tuh nggak terlalu banyak yang ngomongin tentang atau ngejulitin tentang orang ngerokok, tapi lebih dari lingkungan kantor gue. Oke. Karena gue sering dengar ya persepsi mereka lah tentang banyak lah tentang rokok itu, nakal rokok itu segala macam yang nanti kita bakal bahas dengan guest kita. Siapa nih guest kita? So, guest kita namanya Arfan. Langsung aja ya kita panggil. Yes. Let's come in, Arfan. 1, 2, 3, ting! Wow, udah ada aja lu Van di sini, Van. Magician Ada apa sih manggil-manggil kenapa? Ya. Jadi kan kita nih mau ngomongin tentang persepsi orang ngerokok nih di Yes. Indonesia, Oke. ya kan. Kenapa kita ada di sini ngundang lo? Karena backstory dikit nih, gue sama Arfan kan kerjanya di tempat rokok. Iya, Jadi mungkin betul. kita banyak ngelihat orang-orang yang ngerokok juga dan ngelihat bahwa persepsi orang-orang ngerokok tuh beda juga ya. Iya. Ya. Tapi ini kita apa sih intro dulu. Kenalan Lo, dong. kenalan. Saya belum kenal, Mas. Halo semua. Jadi gue Arfan, gue kebetulan kerja di satu perusahaan rokok bareng sama Safira. Dari situ kita kenal dan kebetulan jadi kalian manggil kesini ada apa nih? Bukannya udah di briefing tadi malam. Udah di briefing kan, udah di briefing, Pak. Jadi ngomongin tentang rokok ya. Kalau misalnya gue sih kan gue kebetulan orang nggak ngerokok. Emang dari awal itu nggak ada ketertarikan dan nggak pernah nyoba sih. Kebetulan nggak pernah nyoba. Oke. Tapi kayak entah kenapa hampir semua teman gue ngerokok. Jadi kayak kalau misal gue nongkrong, misalnya gue lagi sama teman-teman gue tuh selalu pulang dengan bau rokok. Iya. Nah itu. Dikira lu ngerokok juga. Iya, kan? bahkan titik dimana kayak ibu gue tuh sekali dua kali nanya, kamu ngerokok ya? Gitu. Oh enggak mah. Kayak nanya lagi, kamu ngerokok ya? Enggak mah gitu. Sampai titik dimana kayak udah kamu jujur aja kalau ngerokok. Kok maksa gitu, malah gue gak ngerokok gitu kan. Nah jadi ya udah akhirnya mungkin yang gue rasain adalah baunya itu lumayan nempel sih. Yes. Kayak yang tadi gue udah mau pergi nih rapi, wangi, terus tiba-tiba pulang bawa rokok atau nongkrong bawa rokok gitu sih. Jadi salah satu alasan kenapa gue juga mikir Arfan, yuk kita undang Arfan aja di episode ini, karena kan kita mau sebenarnya dapet point of view point of view dari cowok dan cewek, dan apalagi Arfan ini kan gak ngerokok. So kan udah sering nih cowok ngerokok gitu kan, persepsinya pasti kalau misalkan sebagai seorang perokok udah jelas banget kan, misalkan kayak ya ngapain lo jelek-jelekin orang rokok ya, tapi kan ini kita pengen tahu dari orang yang ngerokok dan seorang cowok gitu kan. Yes. Jadi gitu guys. Dan karena kan gue sama Safira di sini perempuan, jadi kita beneran manggil dia nih, kita pengen jujur-jujur terbuka aja Anjay. gitu. Kita pengen lo jujur ke kita nih, persepsi lo gimana sih tentang teman-teman lo yang merokok, cowok dan cewek, terutama cewek ya. Karena seperti yang kita tahu nih di Indonesia rata-rata memang kalau misalnya perempuan ngerokok tuh masih dijudge-nya lebih parah daripada cowok. Jeleknya lebih ke ceweknya ya. Yes, nanti bakal kita bahas guys itu selanjutnya. Nah, tapi tunggu sebelum ngomongin rokok, lo cerita dulu dong background lo. Lo nih dulu SMA di mana, kuliah di mana? Gue SMA di High School TBS Simatupang. Oh, anak gaul. Lumayan lah.
lumayan lah. Habis itu gue kuliah di BINUS Internasional. Oke, ngambil jurusan Marketing komunikasi. Oh, lo di BAT jadi bukan jadi itu kan yang jual rokok apa waktu itu ada sih gitu. Tapi Susah, gue akuin Tapi susah. bisa, cowok-cowok tuh suka Gua dia. susah. Yang Oh, gitu. bapak tuh suka dia. Ngasal. Oke. Asbun. Gitu. Gue kebetulan kerja di abis itu gue lanjut kerja di salah satu perusahaan rokok, Ketemulah dengan Safira. Bagaimana ketemu ini rasanya? Ketemu Mbak ini. Ya kita dipersatukan sama receh sih waktu itu Iya sih. sih, kebetulan. bener. Kayak lo sering dipersatukan dengan receh ya? Selalu. Pasti awalnya tuh kayak katanya Arfan takut sama gue, lu takut sama gue kan? Iya, gue sejujurnya takut sih, kayak aduh takut salah nih kok gayanya galak nih, Oh, gitu. gitu. Kayak galak nih, Padahal sinis once gitu. we get to know each other kayak anjir lu receh juga ya gitu. Iya, ternyata Evla sama hinanya, hinanya sama. Hinanya sama. Oke, lanjut ke kita bahas tentang rokok. Di lingkungan lo, udah punya pacar belum nih sebelumnya? Udah, Gue pengen tahu nih dari lingkungan lo, dari keluarga, pertemanan, pada ngerokok nggak sih, kan? kalau keluarga inti gue sih kebetulan nggak ada yang ngerokok sama sekali. Oke. Kalau keluarga besar ada yang ngerokok, sampai gue kalau lagi ngumpul keluarga tuh lagi lebaran pasti kayak Van rokok lah gitu, nggak usah sosok nggak ngerokok gitu. Oke. Gue emang beneran nggak ngerokok Tetap bro. nggak dipercaya ya, tetap nggak dipercaya bahwa lo tidak merokok. Gue bahkan pernah kayak titik gue nongkrong ke rumah teman gue, Yep. terus kayak pas gue balik, Van lo tadi dikira ibu gue lo ngerokok sama ngobat, buset gitu. Iya gue kayak dikira orang yang ngerokok gitu kan, ternyata nggak juga. Kenapa ada ngobatnya ya? Iya. Nah, itu dia gue nggak tahu tuh. Nah itu tadi Asbun itu mungkin ya. persepsi yang nanti gue akan bahas Iya. juga sih. Iya. Nah terus habis itu hampir semua teman gue ngerokok, ada beberapa circle yang nggak ngerokok juga. Harus gue akuin bahwa kalau misalnya nongkrong sama teman gue yang nggak ngerokok, itu bawaannya lebih kayak adem aja sih, karena pertama gue harus nggak nongkrong di tempat yang ada rokoknya. Kayak biasa rata-rata kan tempat nongkrong rokok tuh lo outdoor atau semi outdoor kan. Iya. Gue akuin panas. Gue akuin panas. Polusi ya, hashtag. Iya, terus kayak agak ada Manja baunya nih kayaknya, gitu. AC doang nih. Lumayan lah, iya. Nggak usah sok, sekarang kepanasan AC mati by the way guys. So, habis itu kalau misal nongkrong sama temen gue yang ngerokok, ya udahlah gue tahu resikonya, misalnya kayak nongkrong yuk, smoking area aja, ya udah gue cariin. Gue bahkan juga kadang inisiatif, ya udah deh, lo mau ngerokok apa mau enggak nih? Kalau mau gue, kalau misalnya gue nyampe duluan ya kayak ya udah gue cari tempat yang bisa ngerokok, ya udah boleh dong tolong kayak gitu. Sebenarnya lo expect juga saling tenggang rasa gitu ya. Iya, ya kayak kan? gue sama sekali nggak keberatan sih misalnya teman gue yang ngerokok atau orang lain ngerokok kayak misalnya baunya kena atau gimana, gue nggak masalah. Cuman yang jadi gue agak berat hati adalah dimana kayak mungkin kalau nggak ada kurang empatinya kali, misalnya kayak dibuang rokoknya, ngebuang rokok ke arah orang lain Iya. gitu. Kalau nggak, Ngebul ya? kalau misalnya tiba-tiba tangan lo juga kayak tiba-tiba Dieminnya baunya ke di arah- orang lain gitu ya. Atau mungkin kalau nonton konser tangan lo kemana-mana, Iya, nyedot iya, gitu, betul, gitu betul. sih. Kayak maksudnya gue totally fine dengan lo ngerokok, tapi asal jangan menyerang nih gitu sih. Aja. Tetap Kayak ada gitu sih. etikanya ya. Iya, Oh, gitu. ya, oke. Berarti ini kita mungkin ada masing-masing persepsi yang kayak kita tuh sering temuin kali ya tentang orang ngerokok. Kayak contohnya gue gitu, dengan kerja di tempat company ini, di mana company rokok, apa ya, gue pas masuk ke situ tuh keluarga besar gue tuh bilang kayak, ya ngapain sih cewek ngerokok tuh nakal. Spesifik cewek ya? Spesifik cewek ya, ini kalau yang gue sering temuin. Oke. Cewek ngerokok tuh nakal. Iya, Kamu setuju. nanti di kalangan yang apa cewek-cewek nakal gitu Iya, kan. iya. Maksudnya kan pasti karyawan-karyawan di perusahaan rokok pasti banyak yang cewek juga dan banyak yang ngerokok juga kan. Dan Yes. itu persepsi dari mereka gitu loh. Yang gue merasa itu tuh ya nggak bener sebenarnya, karena apa ya yang kita sering lihat lah di kantor kita, maksud gue kayak cewek-cewek ini tuh cewek-cewek excelling in careers, in life, yang cewek-cewek bener gitu. Yeah. Cuman kayak ya mereka ngerokok aja gitu kan, yang sebenarnya ya ngerokok apa sih, guilty pleasure kan. Jadi maksud gue sama aja dengan kayak lo makan McD gitu, ya nggak sih, guilty pleasure Yeah. dikit mayan lah ya gitu kan. Ya sama aja kayak gitu, cuman pandangannya kok jomplang banget gitu. Kalau misalnya dari keluarga gue, mereka sih nggak spesifik mungkin menyerang bahwa cewek ngapain ngerokok segala macam, bla bla bla. Tapi lebih ke nyindir jatuhnya. Jadi terserah lo mau ngerokok atau enggak, tapi dengan sindiran gue ini harusnya lo merasa bersalah gitu. Secara nggak langsung tuh kayak gitu mereka.
Dan ya gue juga punya saudara yang jauh di bawah gue, cowok itu sebenarnya dia udah ngerokok gitu. Dia pernah ngerokok depan keluarga gue. Jadi bokap gue tuh nyindir kayak ngapain dia ngerokok gitu. Tapi nyindirnya tuh juga nggak di depan dia sebenarnya. Depan orang tuanya. Depan orang tuanya gitu. Jadi ya biar mereka biar mereka tarik maknanya sendiri nih kayak kenapa gue nyindir, harusnya mereka merasa bersalah atau gimana gitu. Nah, cewek lo ngerokok nggak? Cewek gue ngerokok. Oh, cewek lo ngerokok? Iya, Lo cewek gue enggak? ngerokok, gue Oke. enggak. Lo pernah ngelarang cewek lo ngerokok nggak sih? Gue pengennya sih dia nggak ngerokok. Cuman satu sisi kayak gue tahu waktu gue ngedeketin dia udah ngerokok. Gue nggak bisa datang dan seenak-enaknya kayak berubah. Iya, kayak gue bukan dokter gitu loh. Iya, Kayak gue datang lo berhenti ngerokok dong, gitu nggak bisa. Jadi gue kayak instead of gue kayak ngelarang atau nyuruh dia berhenti ngerokok, dengan gue nggak ngerokok, entah kenapa dia malah kayak nggak enak sendiri jadinya. Kayak gitu. Kayak bahkan gue sampai nanya kadang misalnya dia lagi ngerokok atau enggak, misalnya lagi nggak ngerokok nih, kayak, kamu lagi ngerokok? Enggak, lagi nggak pengen. Kok kamu nyuruh sih? Enggak, aku nggak nyuruh gitu. Gue nggak nyuruh. Gue nanya doang, penasaran kenapa ngerokok. Oh ya udah nggak apa-apa. Biasanya gitu. Nah kalau misalnya lagi ngerokok banyak gitu kan, kayak kamu lagi kenapa? Gue nanya gitu, kamu lagi kenapa? Lagi banyak pikiran nih. Oh kenapa sih emang gitu. Perhatiin ya? Iya, alhamdulillah. Jadi sorry. Jadi dia ngerokok karena biasanya lagi banyak pikiran. Salah satunya iya. Oke, ntar kita bakal bahas juga ya, Sam. Jadi kayak instead of gue tiba-tiba ngelarang atau tiba-tiba nggak ngebolehin atau nyuruh-nyuruh, kayak gue cari tahu dulu nih kenapa dia ngerokok kayak gitu, atau kenapa dia berhenti gitu. Dan ada titik dimana kayak misalnya diminta tolong gitu kan, kayak aku pengen berhenti ngerokok deh. Oh ya udah nggak apa-apa, aku ingetin. Kamu sehari berapa, ntar aku ingetin gini gitu. Tapi lu tuh pertama lu bilang tadi yang kayak ya gue pengennya cewek gue nggak ngerokok sih, tapi gue nggak actively nyuruh gitu kan. Tapi kenapa lu pengen dia nggak ngerokok? Apakah itu lebih ke persepsi oh nanti keluarga gue mandang dia cewek nakal, atau lebih ke kesehatan? Lebih ke kesehatan sih. Soalnya kayak gue sebenarnya nggak bisa ngomong secara belak-belakan kesehatan bakal gimana, karena gue sendiri nggak ngerokok dan gue belum sampai titik dimana gue ngerasain impact dari ngerokok gitu kan. Tapi kayak kalau gue baca dari kata orang dari kayak ilmiah atau misalnya kata dokter sih, efek jangka panjangnya yang bahaya kayak gitu. Betul. Makanya gue ingetin pasti ada alasannya, biasanya itu kesehatan, kebaikan dia juga gitu sih. Tapi lingkungannya cewek lo, sorry nih jadi ngebahas cewek lo ya. Tapi gue pengen tahu nih apakah lingkungannya dia juga play a big role gitu dalam decision dia untuk ngerokok atau enggak. Jadi kayak misalnya nih sekarang pacaran sama lo kan, lo nggak ngerokok, dia back down sendiri nih, dia akhirnya pengen nyoba berhenti gitu. Tapi kita kan nggak tahu nih misalnya ya, nauzubillah min dzalik, dia punya cowok yang ngerokok. Gitu. Apakah dia akan ada willing to berhentinya juga atau enggak? Gue pengen tahu nih dari sosialnya dia tuh mempengaruhi decision dia untuk ngerokok atau enggak. Teman-temannya dia ngerokok juga enggak? Teman-temannya sih ngerokok, cuman kayaknya kalau dari yang dia bilang itu selama dia nongkrong dan selama pacaran sama gue, dia mencoba buat nggak ngerokok sih. Gitu. Jadi kayak untuk sekarang gue nangkepnya rokoknya sebagai pelarian gitu. Kayak cope mechanism dia kalau lagi stres, banyak pikiran gitu sih. Paham. Nah, kalian sering dengar nggak sih kayak rokok itu dibilang pintu gerbang narkoba, cuy? Wih, hancur. Sering banget kan? Nah, itu tuh yang gue nggak ngerti adalah, ya mungkin orang-orang ini ngelihat misalkan di berita atau di mana orang yang terciduk narkoba, itu tuh orang juga yang ngerokok. Cuman kan yang gue bingung di sini adalah banyak orang yang narkobaan juga nggak ngerokok, ya kan? Jadi ini tuh bukan correlation atau causation gitu loh. Dan banyak juga orang, lo kalau dipersenin gitu ya, orang yang ngerokok sama orang yang narkoba juga ya dikit banget. Cuman karena yang terekspos di media mungkin yang kayak gitu, jadi orang merasa kayak oh lo sekalinya nyoba rokok nanti gampang banget untuk ke narkoba gitu. Iya, betul. Yang maksudnya setelah kita lihat kayak di teman-teman kantor kita, terus kayak teman-teman kita in general yang teman-teman hangout gitu ya enggak gitu loh. Iya betul. Selain itu juga ada stigma di mana perempuan itu memang yang merokok dibilang liar, cewek nggak bener. Setuju. Kalau nggak simpenan om-om, lagi nyari om-om, banyak hal segala macam, dan itu juga banyak terjadi di sekitaran kantor gue. Jadi kalau mereka ngeliat cewek ngerokok nih, mereka benar-benar langsung ngumpul, dia ngerokok gitu. Langsung diliatin gitu ya. Langsung diliatin, dan
kalau ada cowok yang ngerokok, mereka nggak pernah kayak gitu sama Exactly. sekali. Nah ini nih gue penasaran, kenapa sih kok cuma cewek doang yang dianggap seperti itu gitu loh. Kalian sebagai cewek ke cewek sendiri, kalian ngeliatnya gimana? Gue sih ngeliatnya biasa aja, karena gini, gue termasuk orang yang cuek ya. Dalam arti siapa aja mau ngerokok bebas, itu pilihan lo gitu loh. Karena again kita nggak pernah tahu nih orang nih lagi mengalami apa. Kayak tadi lo bilang cewek lo kadang kalau lagi stres dia larinya ke rokok gitu. Jadi gue emang bukan tipe orang yang terlalu ngejudge atau mentingin atau ngurusin masalah rokok lah. Itu hanya masalah kecil dari bagian besar hidup gue gitu. Jadi kalau gue ngurusin itu tuh nggak penting banget, capek-capein diri gue sendiri. Kalau lo, Sat? Kalau gue sih kayak mungkin dari masa kecil gue karena dikasih tau mulu kayak dibilangin mulu bahwa kalau cewek ngerokok itu cewek nakal apa segala macam. Jadi mungkin pas growing up gue mikir kayak oke, cewek nakal kayak gitu. Tapi once I get to know a lot more people yang ngerokok, cewek ngerokok gitu ya, di kantor, di pertemanan, dan gue ngeliat kayak mereka tuh yang ngerokok aja karena itu mereka suka untuk ngerokok gitu kan, nikotinnya apa segala macam. Bisa juga tentang stres atau kayak ya udah mau ngerokok aja gitu loh, something yang kalau lagi ngobrol enak nih ngerokok gitu kan. Cuman setelah gue lihat orang-orangnya tuh bukan orang-orang yang nakal, bukan orang yang liar juga gitu loh, punya keluarga baik, karir bagus gitu-gitu kan. Jadi korelasinya tuh kurang. Exactly. Gue tuh suka penasaran deh, kayak emang patokan setiap orang tua beda. Cuma kayak patokan bandel tuh apa sih, kayak maksudnya rokok apa-apa gitu-gitu. Gue tuh kadang suka bingung juga sih. Kayak ada yang orang nggak ngerokok tapi langsung ngelompatin rokok langsung ngapain lagi gitu loh, misalnya kayak gitu-gitu kan. Jadi maksudnya yang lo bilang gitu kan, kayak kalau misalkan lo emang bandel, ya lo bandel. Iya, jadi kayak lo nggak perlu rokok, lo nggak perlu apa-apa. Udah nanti loncat aja kalau emang lo emang bandel gitu kan. Ngerti gak sih? Sebenarnya gak ada korelasi sama sekali. Dan yang gue mau tambahin adalah tante gue nih, saudara jauh sih ya. Cuman nih tante gue kerudungan, kerudungan, dia ngerokok, terus dia orang yang udah haji berapa kali lah, orang yang Islamnya bener gitu kan. Jadi kalau misalkan, maksudnya anak-anaknya juga dididiknya bagus, punya karir bagus dan segala macam, keluarga bagus lah gitu kan. Nah kalau lo nggak tahu dia ngerokok, mungkin orang-orang akan bilang kayak ya seperti tante itulah nanti kamu gitu kan. Contoh tuh keluarganya baik apa segala macam, tapi once orang tahu dia ngerokok, orang tuh akan kayak sayangnya dia ngerokok gitu. Maksud gue kayak apa ya, it's just another guilty pleasure yang tante gue ini punya gitu loh. Kalau misalkan orang lain guilty pleasure-nya sesuatu yang lain, ya sama aja, sama-sama guilty pleasure gitu loh. Cuman kayak formatnya beda aja gitu kan. Tapi dulu gue sempet pernah punya pemikiran gitu loh, kayak let's say ini kriteria gue A, B, C, D. Udah pas nih, ngerokok nggak jadi deh. Gue sempat ada pemikiran kayak gitu dulu. Tapi karena persepsi juga cewek nakal atau gimana? Lingkungan lo mungkin atau? Karena gue mikir bukan nakal atau lingkungan sih, kayak lebih ke berarti ini orang mainnya udah jauh nih, gue takutnya nggak bisa keep up kayak gitu sih gue mikirnya. Berarti lo merasa bahwa itu keren atau gimana? Bukan keren sih, lebih ke nih orang tahu banyak hal, eksploratif orangnya kayak gitu. Jadi gue punya pemikiran bahwa instead of cewek ngerokok bandel, lebih ke cewek ini eksploratif. Dia suka nge-explore hal-hal baru kayak gitu. Mungkin berani to break the rules. Iya. Sedangkan waktu itu posisi gue belum mau ngapa-ngapain kayak gitu loh. Gue masih pengen lurus, kayak maksudnya bukan lurus juga sih. Kayak gue pengen apa ya? Ya udah biasa-biasa aja gitu ya. Iya benar sih. Paham. Mungkin juga kayak gue mikir gini ya, dari sisi kesehatan itu kan kita tahu ya rokok memang kalau secara dari sisi kedokterannya kan memang tidak sehat gitu kan. Jadi mungkin tadi lo beranggapan bahwa dia berani break the rules nih, dia berani nyoba padahal dia tahu kesehatannya dia akan terganggu dengan rokok. Mungkin dari sisi itu kali ya. Jadi lo merasa kayak ini cewek berani banget gitu. Ya, risk taker gitu. Yes, risk taker gitu. Dan mungkin gue pernah mencoba memposisikan diri gue sebagai orang tua, misalnya nih, kenapa anak gue cowok atau cewek ngerokok berarti bandel gitu kan. Nah gue juga mikir kayak rokok tuh kayaknya barang yang paling murah tapi adiktif, sama juga kayak ibaratnya ngerusak paru-paru gitu kan. Nah ini aja berani, mungkin ntar next stepnya apa lagi nih, alkohol, next stepnya apa lagi nih gini. Tapi kan satu sih juga nggak bisa disamaratain gitu. Ada orang yang lompat ngerokok dari nggak ngerokok langsung minum, betul. dari minum langsung misalnya
amit-amit ngobat gitu kan, ada aja kayak gitu sih, jadi nggak bisa mukul rata. Paham. Kayak gitu. Ya, gue jadi ngerti sih, maksudnya dari sisi orang tua tuh mungkin pemikirannya kayak gitu juga ya. Cuman at the same time mungkin apa ya, orang tuh kalau misalkan nih anak lo ngerokok, ya kan, kalau misalkan sekali ketahuan yang ngerokok tuh langsung dimarahin habis-habisan, orang makin dilarang makin kayak gue nggak mau berhenti, apaan sih gitu kan. Terus apalagi lo alasannya nanti kamu coba-coba narkoba segala macam, maksudnya kan anaknya jadi kayak gue nggak akan nyoba narkoba, gue cuma mau ngerokok gitu kan. Jadi makin nggak mau nurut gitu kan. Cuman maksudnya kalau misalkan ya gue tuh juga orang yang misalkan nih sama anak gue nanti in the future, kalau misalkan dia ngerokok, gue akan jelasin ke dia kayak itu decision dia at the end. Cuman gue akan jelasin, oke, ngerokok tuh risknya gini ya kan, misalkan kesehatannya gini. Cuman kalau misalkan mau lanjut ya hati-hati aja, mungkin jangan sering-sering atau gimana gitu ya. Maksudnya di pendekatannya tuh lebih ke yang rasional di kepala anak-anaknya ini juga, bukan menemukan persepsi yang salah gitu dan gak ada faktanya juga gitu. Karena anak remaja ya, lo diasumsiin akan nakal dan akan nyobain gini-gini itu juga males gak sih? Lo masa-masa remaja yang lagi rebel-rebelnya gitu kan, maksudnya yang kayak gue udah dewasa nih gitu kan. Nah, dibilangin kayak gitu makin marah dong, kayak apaan sih lo sotoy banget tentang apa yang gue mau gitu kan. Kayak kalau gue ngeliatnya lebih baik kalau lagi bandel lebih baik dituntun daripada dilarang. Betul. Ditemenin gitu, jadi tahu yang mana yang bener yang mana salah. Meskipun nggak ada bener salah juga sih gue ngeliatnya, maksudnya kayak ngerokok bukan berarti hal yang salah gitu. Ya, itu kan persepsi dari kita nih sebagai anak yang pernah mengalami, pernah tunggu menjadi anak dewasa sekarang. Mungkin next time kita bisa undang orang yang memang udah punya anak ya, orang tua atau mungkin pakar yang bisa ngomongin dari Kak Seto Insyaallah, I know guys. Siapa tahu kita dapat dia. Kak Seto ngelihat ini kan, anak kan gitu. Nanti kita bisa ngomongin. Nanti kita DM ya. Tapi yang gue tuh dulu perokok parah banget yang cowok gitu, sampai waktu kakak gue kecil yang gue ulang tahun dibeliin rokok, tapi rokoknya gede banget, tau gak sih yang satu slot gitu. Satu slot. Satu slot Rokok. Nah, dia the reason dia berhenti adalah karena dia punya cucu. Nah, dia punya cucu, terus tante gue terus selalu ngomong kayak, enggak, saya nggak mau main ke rumah papa kalau misalnya papa masih ngerokok, soalnya bau rokok dan anaknya masih bayi. Sampai akhirnya dia berhenti ngerokok. Jadi itu kayak sweet banget ya sih. Tapi dan alhamdulillah yang gue hidupnya tuh tetap panjang loh. Maksudnya sampai 93 tahun masih hidup gitu. Jadi ya itu lagi mungkin korelasi kesehatan dan rokok ini kan ada pro kontranya kan. Dia bilang nanti hidup lo pendek, tapi at the same time nyatanya ada juga panjang. Ada yang panjang, malahan orang berhenti ngerokok, ada yang jadi stres, hidupnya malah jadi kekat gara-gara dia stres itu. Mungkin everything is about balance ya. Soalnya gue punya temen dia perokok berat, tapi dia kayak bisa lari mondar-mandir FX Monas 3 kali nggak pakai berhenti. Gue aja nggak kuat seperempatnya nggak kuat. Ya makanya bisa kayak gitu, gue nggak ngerti. Jadi kayak kalau misalnya dibilang kesehatan juga ada yang panjang, ada yang amit-amit pendek, juga nggak tahu gitu kan. Oke, Van, jadi menurut lo gimana sih persepsi tentang perempuan merokok? Kalau gue sih ngeliat cewek ngerokok, misalnya gue ngeliat cewek ngerokok langsung nih, gue ngeliatnya biasa aja. Karena mungkin gue ngeliatnya udah hal yang lumrah, mungkin orang ngerokok itu udah kayak kebutuhan juga, mungkin entah apapun alasannya dia emang ngerokok gitu. Tapi kalau misalnya itu gue lihat di social media, itu bisa jadi beda. Karena gue ngeliatnya kayak mau gimana pun apa yang lo post di social media itu apa yang orang persepsi tentang lo. Karena itu orang mungkin gak kenal sama lo gitu. Kalau misalnya misalnya nih gue ngeliat lo nih Saf, lo ngepost ke saya ada rokoknya nih. Karena gue tahu lo, misalnya emang lo, kalau misalnya lo ngerokok nih, gue bakal kayak oh ya udahlah Safira ngerokok gitu misalnya. Tapi kalau misalnya orang nggak tahu tentang Safira banget, wah ini pasti Safira bandel nih. Karena itu apa yang dilihat, apa yang dia terima gitu kan. Oke, paham. Banget nah, sih mas ini. Nah, sih, tapi makanya gue mikir emang lo nggak berhak dijudge kayak gitu. Bahkan cowok pun kalau misal cowok ngerokok bandel juga nih, paling orang sok keren nih, makanya ngepost sambil ngerokok gitu. Ini yang waktu itu kita pembahasan tentang tato juga kan, sama Michael juga kita ini the same principle sih menurut gue. Jadi kalau misalkan kayak emang di Indonesia itu we're working towards kayak destigmatizing orang perokok ya.
tapi kan masih banyak juga orang-orang yang mempersepsikan bahwa cewek merokok apa segala macam itu bandel, kan. Jadi mungkin dari both sides kali ya. Jadi kayak untuk orang-orang, oke, cobalah untuk ngelihat dulu orangnya bener-bener nih. Oke, orang ngerokok, tapi apakah dia nakal liar gitu? Sama orang yang ngerokok juga mungkin lebih lebih berhati-hati sambil mendidik orang-orang yang punya stigma itu bahwa oke, gue ngerokok, gue jaga nih tampilan gue di social media atau apa, untuk supaya orang-orang yang punya persepsi buruknya ini juga mulai percaya bahwa orang ngerokok tuh nggak liar kok, gitu kan. Jadi memang iya benar kayak episode kita sebelumnya ya, yang sama Michael tentang tato, itu memang ada extra effort yang akan lo kasih dari resiko yang lo pilih, benar kan, berarti kan kayak gitu. Ya lo memilih untuk merokok, berarti ada effort bahwa lo harus menjaga diri lo buktikan bahwa lo tetap beretika gitu, dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak ngebulin asap ke muka temen lo, gitu. Kadang orang suka lupa dari sisi itu ya. Nah tadi kan gue sempat ditanyain sama kalian kalau cewek gue yang ngerokok gimana gitu. Kalau misalnya kalian ngerokok terus tiba-tiba hal yang kalian suka yaitu rokok dilarang atau dibilangin jangan sama misalnya pasangan kalian bakal gimana? Ini dibalik dia hostnya lo sekarang. Gue pengen tahu dong. Karena kayak kita rekrut apa ini? Karena kalian sendiri gimana rasanya kalau dikekang gitu, atau mungkin kalian sendiri kalau ngekang cowok kalian atau pasangan kalian gimana gitu? Oke. Siapa dulu? Lo kasih tahu ya. Coba. Oke, kalau misalnya gue punya cowok yang larang gue ngerokok, gue tuh tipe orang yang bakal berargumen gitu. Jadi gue bakal jelasin bahwa Alpha female. Ya gue bakal jelasin bahwa memang itu pilihan gue gitu loh. Dan gini, lo masih pacar gue, kalau misalnya lo orang tua gue, oke, gue masih ngerti karena lo yang ngelahirin gue. Jadi orang tua berperan untuk ngejagain kita, untuk ngasih tahu kita mana yang benar dan mana yang salah. Oke, tapi kalau misalnya pacar gue yang ngasih tahu dan dia ngasih taunya argumennya apa nih? Kalau dia cuma ngomong, "Jangan nanti kamu kelihatan bandel," gue bakal balik argumen ke dia. Yang tadi kita udah bahas gitu. Gue bakal ngomongin semua itu ke dia, dan menurut gue nggak fair kalau misalnya dia harus ngelarang gue atau ngejudge gue nakal cuman karena rokok doang. Sesimpel itu sih kalau gue. Gue agree sama itu. Dan tapi yang gue ini personally ya, kalau misalkan gue in a relationship with someone, prinsip gue adalah we're together to make both of us better gitu kan. Jadi kayak kalau misalkan alasan lo adalah ini nggak baik untuk kesehatanmu kedepannya gitu kan, in the long term. Jadi kalau misalnya argumennya kayak gitu, again, mungkin gue kayak gue ngerti dari sisi lo, tapi karena ini, sebagai karyawan di perusahaan rokok, kita tahu bahwa rokok itu memang harus pelan-pelan nih orang untuk quit misalkan kan. Jadi kayak tapi give me time ya kan. Misalkan kayak ya kamu jangan marah-marahin atau maksudnya jangan maksa berhenti sekarang caranya. Karena kayak gue ngerti kalau misalkan argumen lo tentang kesehatan, gue ngerti misalkan orang ngerokok juga tahu resikonya kan. Betul. Jadi kayak gue tahu lo just trying to make me better ya kan, healthier dan segala macam, tapi caranya again kita diskusiin baik-baik dan jangan kayak nuntut gitu ya, lebih kayak diskusi lah ya kan. Itu juga berhubungan dengan ini nggak sih, kayak psikologi lo gitu. Jadi kayak semakin lo dilarang itu kan argumennya apa nih, jadi kayak misalnya lo tadi kita bilang itu kan, lo misalnya dilarangnya dengan kesehatan, ini pilihan gue, kesehatan gue sendiri gitu, nggak ada ruginya di lo. Nah mungkin kalau misalnya ada juga yang sayang uangnya mendingan ditabung, mungkin lo bisa lebih menerima, oh iya ya sayang juga uangnya, jadi dari beli sisi rumah lah, DP rumah gitu. Caranya emang cara mereka ngomong tuh mempengaruhi banget sih, gue setuju gitu. Tapi kalau dibilang punya cowok kayak gitu sih, ya again ini pilihan kita gitu. Kenapa kita sebagai perempuan harus milih salah satu, sedangkan lo boleh ngerokok. Apalagi cowoknya ngerokok ya. Jadi kalau misalkan kayak ini kesehatan kamu lah, kesehatan lu juga cuy ya kan, kalau lu mau ya sama-sama berhenti gitu kan. Cuman again lagi kalau misalkan kayak lah kan aku cowok ngerokok nggak apa-apa, kamu kan cewek, wah itu udah kayak ya balik lagi ke itu stigma tadi. Betul. Tapi gue nggak pernah berpikiran bahwa cowok tuh harus ngerokok sih. Ngerti. Karena ya mungkin lu mungkin salah satu dari sedikit orang ya sebenarnya. Cuman kayak most people di Indonesia kan kayak cowok lah, kayak maksud gue kayak sepupu-sepupu gue yang cowok dari SMA udah mulai nyoba ngerokok, apalah cowok gitu. Cuman nanti kalau misalkan once cewek yang melakukan itu, kayak kamu kan cewek gitu, ngerti nggak sih? Jadi kayak
ya nggak nyambung aja jadinya Iya. gitu. Dan gue jadi berpikir Argumennya. ya, kayak media tuh juga mempengaruhi kita Yeah, dalam agree, memutuskan agree. ngerokok atau enggak. Karena gini, setiap iklan di Indonesia, kalian kan jadi juga nih, mungkin gue bisa nanya. Mungkin gue bisa nanya nih, Aduh, kenapa sih tiap iklan itu tuh memang selalu cowok. Jadi misalnya nih, gue nggak nunjuk brand ya, misalnya pria punya, gue nggak mau pria punya gitu. Gue nggak dengar gue pakai masker. Atau selalu cowok di iklannya gitu, ditunjukkan dengan cowok tuh adventurer loh kalau merokok gitu. Cowok tuh di kerjaannya tuh termasuk yang keren kan, banyak kan sekarang iklan-iklan yang cowok lagi kerja terus kerjaannya bagus banget terus ditepuk tanganin sama orang apa gimana, tapi ternyata tuh iklan rokok. Jadi apa jangan-jangan media nih juga mempengaruhi orang, oh itu kan iklan cowok semua nih, nggak ada cewek, jadi rokok tuh bukan buat cewek apa? Itu sih emang secara peraturan tuh emang nggak boleh Kal. Nggak boleh cewek. Nggak boleh ada cewek di situ karena kan cewek itu identik dengan kayak lo yang ngurus anak lah di sini. Terus Stigma lagi kan, lo yang stigma. hamil gitu. Iya, Jadi itu kayak setuju. ada resiko bahwa nanti kalau cewek hamil ngerokok gitu. Oke. Which is yang kayak endangering the baby gitu kan. Jadi emang secara peraturan emang nggak boleh. Tapi agree, menurut gue itu berkontribusi ke stigma di mana kayak cewek nggak boleh Jadi persepsi ngerokok gitu masyarakat kan. nih, Persepsi masyarakat. jadi mulai numbuh nih, oh nggak ada ceweknya, berarti emang rokok tuh ditargetkan untuk cowok. Iya, gitu dan kan. untuk masyarakat pada umumnya kayak lo mikir bahwa kayak kenapa nggak ada cewek, berarti itu betul kayak yang nggak tahu aturan untuk iklan rokok ya gitu. Betul. Kayak orang awam kayak gue nih yang nggak kerja di perusahaan rokok gitu. Banyak yang kayak orang ngerasa cowok tuh ngerasa kayak oh gue ngerasa kurang cowok nih. Sebenarnya kayak kalau gue sebagai yang nggak ngerokok itu sebaiknya sih mindset itu diubah. Gue ngerasa gitu karena kalau misalnya kebetulan cewek gue ngerokok, gue nggak ngerasa kejantanan gue tuh nggak diukur sebatas gue ngerokok apa enggak gitu loh. Toxic masculinity. Bener. Kayak gitu. Nah maksud gue adalah kalau emang kebanyakan dari media atau role model lo kelihatan keren karena ngerokok, maksudnya ya lo coba cari referensi lain aja. Banyak loh orang yang ngerokok tapi keren juga gitu. Banyak loh orang nggak ngerokok tapi tetap kelihatan jantan kayak gitu ibaratnya. Kayak gitu. Di Indonesia kayak orang kan banyak yang komplain tentang asap rokok gitu. Nah, gue tuh kadang suka kesel gitu kalau misalkan orang komplain gitu kayak iya apaan sih tuh orang ngerokok asapnya nanti kena kita apa segala macam ya. Setuju. Oke, satu orang perokok itu salah emang. Bukan kalau misalkan ngerokoknya deket-deket orang lain yang nggak ngerokok, yang orang random gitu loh, misalkan lagi di mall atau di mana gitu kan. Iya salah. Cuman lo bisa bilang baik-baik juga kayak mas boleh nggak jauhan dikit? Ini banyak orang-orang ya kan, anak kecil. Komunikasikan aja. Komunikasikan aja. Setuju. Nah tapi juga orang yang kayak gitu kan sebenarnya kalau misalkan lo nggak ngomongin mungkin orang itu nggak sadar gitu kan lo ngerokok deket orang-orang lain. Dan juga kalau misalkan orang itu tuh bilang kayak ngerokok tuh polusi apa segala macam, sebenarnya kalau lo lihat lagi lo tuh dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak lagi polusi yang lo lakuin kayak lo naik mobil apa kemana segala macam yang sebenarnya lo bisa avoid lah, lo jalan kaki apa segala macam, itu tuh sebenarnya kan lebih berbahaya ke manusia sebenarnya daripada asap rokok gitu kan. Ya mungkin I don't know ya about lebih berbahayanya apa enggak, cuman itu sama berbahayanya lah let's say ya kan. Ya maksud gue kayak sebelum lo komplain tentang orang-orang rokok yang bikin polusi juga, lo juga lah pikirin kayak pola hidup lo bisa nggak sih ngurangin polusi asap ya nggak sih di dunia ini gitu. Sebenarnya kayak gini loh, instead of lo julid di belakang atau lo kebanyakan ngomongin ke orang dan malah menemukan persepsi yang salah, ada baiknya lo komunikasikan aja ke orangnya langsung dengan cara yang baik-baik juga sampai orangnya paham. Kalau menurut gue di Indonesia ini itu tuh masih hal yang sangat amat langka ya untuk lo nih bisa negur orang secara baik-baik atau lo interaksi dengan stranger gitu untuk ngomong kayak Mbak sorry boleh kesana dikit nih, kesana dikit. Itu kan masih susah banget di sini. Ada dia malah lihat dia tuh orang ngerokok di sini gila asapnya malah julid. Budaya julid itu masih kenceng di sini. Jadi kalau menurut gue sebenarnya itu bisa dikomunikasikan gitu. Jadi orangnya bisa lebih paham juga gitu loh. Karena orang tuh bukan cenayang ya. Kayak orang nih ngerokok nggak sadar bahwa dia deket orang-orang lain. Dia nggak bisa dong mikir kayak gue pindah deh gitu kan. Nah, kalau lo ngomongin baik-baik, orangnya juga nggak akan nggak akan tersinggung gitu loh. Jangan tersinggung juga gitu ya. Iya, jangan tersinggung juga. Cuman kadang banyak banget orang yang kayak, "Mas, apaan sih itu ngerokok deket banget sama saya, jauhan dikit." Gitu kan malas juga dong orangnya sih. Jadi
perbaiki aja cara komunikasi basic gitu. Dan itu kan jadi pelajaran buat dia juga. Jadi next time kalau dia ngerokok Lebih pasti aware dia ingat, ya. iya dia ingat Iya. kejadian itu. Oh ya, lebih aware kayak gue harus agak mikiran dikit gitu. Dan juga gue melihat ya banyak orang di sini merokok biasanya ada anaknya di sebelahnya. Nah iya tuh. Dan kan gue nggak ngerti kenapa di Indonesia jarang ada orang bisa menegur kayak gitu. Termasuk gue. Jujur gue juga bukan tipe orang yang bisa negur bapak-bapak lagi kayak gitu. Karena pertama kalau dari gue merasa nggak enak karena itu bukan urusan gue gitu. Tapi mungkin anak-anak siapa gitu ya, ya tapi nggak tahu kenapa semenjak gue punya podcast ini gue jadi merasa bahwa itu tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat Indonesia untuk bisa mengingatkan satu sama lain sebenarnya gitu. Dan tapi iya sih gue ngerti juga, maksud gue kayak mungkin dia nggak ngerti ya ada kemungkinan dia nggak ngerti Betul, bahwa betul. ngerokok deket anak kecil tuh juga apa ya, kita nggak boleh assume someone has the same understanding as us ya sih. Yeah. Kayak Betul. masa bego banget nggak ngerti gitu kan ya, tapi nggak tahu juga cuy ya kan, semua level understanding orang-orang tuh beda-beda Beda-beda. gitu kan, jadi nggak ada salahnya untuk mengingatkan secara Yeah. baik-baik. Yes. Dan kadang kayak mood orang tuh bisa, misalnya kayak ini orang sebenarnya aware ada anaknya dia nggak ngerokok, tapi kalau mungkin misalnya lagi kesel banget kan ya udah rokok aja lah kan, bisa kayak gitu. Kita harus bisa baca mood orang juga sih. ya betul. Ya itu balik lagi don't judge a book by its cover sih. Soalnya nih gue pernah research ya kalau nikotin itu tuh sebenarnya bisa menstimulasikan the release of chemical dopamine di otak lo. Gitu itu perasaan bahagia Yes, di dalam yes. otak lo gitu. Jadi kalau misalnya orang lagi stres biasanya memang dia larinya ke rokok gitu untuk dia merasa lebih happy atau bisa rilis stresnya dia gitu. Walaupun secara saintifik belum terbukti bahwa memang rokok itu bisa menyebabkan bisa melepaskan stres lo, itu tuh belum terbukti sebenarnya. Cuman kan kita kan nggak tahu nih seseorang lagi going through something maybe gitu. Jadi ya nggak usah lah dijulitin mungkin ya, kita bisa ya tadi tegur dengan baik-baik aja kalau emang itu merugikan diri lo. Tapi kalau itu nggak merugikan diri lo, mending ya udah lo fokus ke diri lo sendiri Betul. aja. Tapi gue ngerti sih kayak kalau misalnya lo bilang di research lo kayak ada rokok tuh mengandung dopamin, kayak gue ngeliatnya sama aja kayak musik, kayak alkohol. Itu kalau misalnya mau, let's say lo lagi misalnya mau presentasi nih, lo pasti dengerin musik dulu, atau mungkin ada yang minum, ada yang ngerokok, itu kayak bikin lo lebih pede gitu. Jadi kalau misalnya ada orang beberapa yang kayak ngerasa dengan gue ngerokok itu bikin gue lebih keren, gue sebenarnya paham juga, karena itu yang tadi lo bilang kayak ada menurut scientific ada dopamin itu bikin orang lebih seneng, bahagia atau pede kayak gitu-gitu. Kayak ada orang mungkin dopaminnya lebih denger musik, misalnya dia kayak This Is My Jam ya kan, lo denger lo pernah dengar itu kan, kayak This Is My Jam gitu misal, oh iya udah berarti gue ngerasa lebih pede gitu. Ada juga yang dari minum, ada minum lebih pede kayak gitu-gitu sih. Betul, setuju. Jadi memang orang caranya beda-beda sih gitu. Tapi bukan berarti kita harus membangun persepsi yang buruk ya. Don't judge a book by its cover sih, sesimpel itu sebenarnya ya nggak sih. Dulu jujur emang lo juga pasti pernah kan ngejudge orang gitu loh. Banget. Orang hilaf Dulu gue hilaf. judgmental banget. sama gue juga, tapi ya kita kan di sini mau memperbaiki diri kita masing-masing. Jadi sebelum kita judge orang, perbaiki diri kita sendiri dulu. Sebenarnya itu sih tujuannya. Jadi setelah kita ngomong bincang-bincang tadi, ketahuan kan bahwa memang betul adanya di Indonesia ini nih masih ada perbedaan stigma yang dimiliki antara perempuan dan laki-laki. Kayak tadi mungkin perempuan dijudge lebih banyak daripada cowok. Kalau cowok cuma dibilang ahli hisap, kalau cewek bandel lah, nakal lah, dan segala macam ya nggak gitu. Nah lagi-lagi nih kemerdekaan seseorang itu harus dibatasi oleh gender. Bener kan? Walaupun memang tadi argumennya sebenarnya nggak cuma dari perempuan doang, laki-laki pun sebenarnya mengalami juga gitu. Tapi yang tadi kita udah bicarain lebih banyak kan, lebih banyak perempuan lah daripada laki-laki ya kan. Jadi I mean kita nggak fokus di perempuan aja di sini. Cuman lebih kepada ya itu tadi kayak persepsi orang mau ngapain dia juga ya kan, ngerokok, minum atau apa gitu, nggak sebatas di rokok aja ya. Mungkin topik ini tentang merokok. Cuman ya get to know the person first gitu kan, sebelum lo lihat nih orang emang baik atau ya jahat atau liar dan kita balik lagi di sini nggak coba untuk endorsing people to smoke gitu, enggak. Cuman itu pilihan masing-masing. Balik lagi mumpung masih ada waktu nih, ayo kita perbaiki diri kita masing-masing dulu sebelum kita bisa ngejudge orang lain gitu. Nah paling kalau misalnya kayak coba ngilangin stigma bahwa orang ngerokok itu bandel, kayak ubah at least ke orang ngerokok itu eksploratif gitu. Dia suka nge-explore hal baru, bukan berarti hal buruk dan bukan berarti hal baik juga gitu loh. Nah misalnya eksploratif itu bisa jadi kayak dia nyoba hal baru yang bisa jadi itu proses
pertumbuhan dia. Betul. Dia lagi arahnya pengen kemana itu, dan kalau sayangnya kalau misalnya eksploratif itu diganggu, ntar takut lo nggak berkembang gitu Betul. sih Benar, maksudnya. benar. Oke, thank you so much Arfan udah Sama-sama, mau thank you dipanggil. for having me. Ya, thank you Arfan #wise man. Amin, Ternyata dia amin. wise banget orangnya. Sih. Ya. Okay, so this is it guys for our episode. So see you next time. Bye.